Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ria Resti Amalia, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, tahun ajaran 2020-2021 dengan NIM 2010-801005 program studi psikologi. Oke, di sini saya akan membawakan materi tugas dari kemanusiaan dan keimanan tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat atau disingkat TBC. Oke, sebelum lanjut, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah kawan-kawan, untuk link referensi atau web yang saya pilih, yang pertama dari Risalah Islam, yang kedua dari id.wikihow.com, terus ada brilio.net, yang terakhir ada linadriani.blogspot.com. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai ya dengan materi hari ini, yaitu tahayul. Yang pertama ada pengertian tahayul. Jadi tahayul itu di artian bahasa ada dua. Yang pertama, sesuatu yang hanya terjadi di dalam khayalan belakang, dan yang kedua ada kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti tetapi kenyataannya tidak sakti. Nah, ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Syafar, yaitu bahwa bulan Syafar adalah bulan naas, bulan yang penuh kesialan. Alasannya karena kata safar berarti sejenis penyakit di dalam perut berbentuk ulat besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada dari zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu pula, mereka juga menganggap Rabu sebagai hari naas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah pernah berdebat dengan orang Baduy. Tidaklah ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul, sabda Nabi Muhammad SAW. Baduy berkata, lantas bagaimana dengan unta yang sehat kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit? Nabi menjawab, lalu siapa yang menulari unta pertama? Nah, perdebatan ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya tidak ada adwa, hiyarah, hamah, dan safar. Jadi Islam juga nggak ada tuh ya kata yang mengenal adanya hari atau bulan naas, bulan celaka, bulan sial, itu tuh nggak ada. Terus bagaimana itu masalah kesurupan? Oh ya, kesurupan adalah fenomena biasa dalam dunia psikologi dan fisiologi. Apa yang terjadi pada mereka hanyalah masalah psikis yang disebut trance disorder. Selanjutnya kita bahas tentang contoh tahayul. Nah, contoh tahayul yang pertama misalnya, kuburlah ari-ari bayi di dekat rumah agar kelak anak itu selalu ingat dan setia kepada keluarganya. Itu termasuk tahayul ya. Yang kedua, ada jangan pernah memberikan hadiah sapu tangan kepada tunangan karena ini akan menyebabkan putusnya hubungan. Nah, itu juga nggak logika ya sebenarnya. Kalau jodoh, maut, rezeki itu sebenarnya ada di tangan Tuhan. Terus kalau untuk yang poin pertama tadi ya, namanya Indonesia tuh tidak luput dari adat istiadat. Jadi kita boleh bukannya boleh mempercayai lah, ibaratnya kan itu udah turun menurun seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah cara menanggulangi tahayul atau sikap kita ya.
Oke, sekarang kita membahas tentang cara menanggulangi tahayul. Cara menanggulangi tahayul yang pertama ada ketahuilah bahwa tidak ada bukti rasional yang menunjukkan bahwa tahayul dapat mempengaruhi kehidupan Anda. Yang kedua ada ketahuilah tahayul mana yang selama ini mengganggu keseharian Anda. Yang ketiga ada jangan ikut sertakan rasa percaya Anda pada tahayul dalam keputusan yang Anda buat. Yang keempat, secara bertahap, jangan lakukan aturan-aturan tahayul yang selama ini Anda ikuti. Yang kelima, jadilah sosok yang positif. Jadi, sebenarnya ini tergantung diri masing-masing ya. Jadi, kalau kita berpikir, oh, nggak ada, itu tuh nggak ada, itu pasti nggak ada. Tapi kalau kita mikir, ini ada, ini pasti kayak gini, ini pasti kayak gini, itu bakalan terjadi. Makanya kita selalu positif, oke? Selanjutnya kita bahas pokok yang kedua, yaitu pengertian bid'ah. Pengertian bid'ah. Secara bahasa, bid'ah adalah amalan yang diada-adakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah. Padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara istilah atau syariat, bid'ah adalah suatu cara yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai agama dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu bid'ah ya, jika sesuatu itu diada-adakan di luar agama atau ibadah mahdah untuk kemaslahatan dunia seperti pengadaan teknologi dalam transportasi, industri, atau yang lainnya. Jadi itu bukan bid'ah ya. Nah, Imam Maliki berkata, barang siapa melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggapnya itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan risalah, karena Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ternyata bid'ah itu ada tingkatannya loh. Ada 3, yaitu bid'ah i'tikadiyah, ada bid'ah amaliyah, ada bid'ah atar. Oke, kita bahas yang pertama, bid'ah i'tikadiyah. Adalah bid'ah yang menyelisih firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal keyakinan atau akidah. Yang kedua ada bid'ah amaliyah, adalah menyembah Allah tanpa memakai tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Yang kedua, ada bid'ah atar, adalah meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka ibadah, padahal dalam ajaran Islam tidak menganggap meninggalkannya sebagai ibadah. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh bid'ah. Oke, untuk contoh bid'ah kita ambil yang bid'ah i'tikadiyah. Contohnya, menyatakan Allah semisal makhluk. Bid'ah takhil, menolak nama Allah dan sifat Allah. Bid'ah qadariyah, menolak takdir Allah. Bid'ah jabariyah, meyakini semua berjalan dengan takdir Allah, tidak ada usaha manusia. Jadi itu tuh contoh bid'ahnya ya yang tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menanggulangi bid'ah. Yang pertama
pertama ada memperbanyak ilmu dengan pengetahuan dalil. Yang kedua ada menanyakan tata cara dan hukum ibadah kepada ahlinya. Misalnya ke ustadz atau yang lebih berpengalaman ya. Jangan menanya kepada tetangga yang tidak tahu apa-apa. Nanti jatuhnya Allahu alam ya. Oke, yang ketiga tidak tergesa-gesa dalam melakukan ibadah. Jadi ibadahnya itu ya khusyuk, santai, tenang, bacaannya itu dengan baik dan benar, seperti itu ya. Nah, nggak kerasa kita udah masuk ke materi yang terakhir, yaitu kufarat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara kufarat, mereka ialah mempercayai keadaan arah burung yang berterbangan, memberi kesan kepada nasib mereka. Jadi itu udah nggak masuk akal lah ya, padahal kan semua itu udah ditentuin sama Tuhan. Kita tinggal menjalankan. Apabila kita ingin merubah takdir, ya usaha kita sendirilah. Maksudnya bukan takdir tentang kematian dan lain-lain, maksudnya takdir hidup, seperti itu ya. Kalau kita tidak mau susah, kita berusaha supaya tidak susah. Kalau kita tidak mau bodoh, kita ya belajar, seperti itu. Terus ada lagi katanya dijelaskan oleh Ibnu Khalbi tentang pernyataan masyarakat. Beritanya kufarat, bahwa kufarat adalah nama orang dari Bani Usrah atau Bani Zuhaina. Dia pernah diculik jin kemudian kembali ke kampungnya. Setelah itu dia bercerita banyak tentang berbagai kejadian yang dia lihat, sehingga banyak orang terheran-heran sampai mereka tidak percaya dan menganggap kufarat berdusta. Akhirnya jadi terkenal di tengah masyarakat. Seperti itu ceritanya ya. Selanjutnya, cara menanggulangi sifat kufarat. Menanggulanginya yaitu menghindari diri saja dari perbuatan dosa, tidak membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, menjauhi larangan secara lahir dan batin, menunaikan amalan dan kewajiban kita sebagai umat muslim. Jadi seperti itu ya. Oke, yang terakhir, perbedaan di antara 3 serangkai itu, tahayul, bid'ah, dan kufarat adalah, kalau tahayul adalah percaya akan hal goib yang datangnya dari mitos atau ramalan. Misalnya, dukun percaya pada mitos-mitos lainnya. Kalau bid'ah merupakan menggandakan amalan yang tidak ada sebelumnya dalam syariat agama Islam. Misalnya acara selamatan meninggal 1-7 hari, yang seperti itu ya. Yang terakhir ada kufarat, adalah percaya akan benda-benda gaib yang dapat memberi manfaat pada manusia. Misalnya meyakini kuburan orang yang soleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus atau jin, dan masih banyak contoh lainnya. Jadi mereka itu sama-sama menyesatkan ya. Ketiga itu sama-sama menyesatkan, dan kita jangan sampai terbawa ya dengan hal-hal seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Akidah menaruh peran paling penting dalam hidup manusia, karena dia pengendali hidup. Orang akan semakin mudah menaati Allah ketika akidahnya benar. Kita bisa lihat orang kafir dan orang musyrik menjadi manusia yang sangat jahat dan bengis di alam ini. Sebabnya adalah karena mereka memiliki akidah yang sesat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini ya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang jelas. Apabila ada masukan dan tambahan, tolong ditaruh di kolom komentar ya. Kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.